Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Elsyadai FM. Elsyadai FM full of new wonders. Halo, shalom keluarga Elsyadai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win hadir kembali untuk Anda, tentu saja di satu program acara yang selalu dinanti-nantikan, yaitu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Tentunya saat ini Anda sedang beres-beres ya rumah karena libur atau nggak ngapa-ngapain, tapi untuk Anda yang masih beraktivitas, untuk Anda yang masih bekerja, tetap semangat ya, baik itu di rumah ataupun di luar rumah, karena kami hadir untuk Anda untuk menemani hari-hari Anda tentunya bersama dengan sukacita daripada Tuhan. Oke, saat ini saya mau bagikan sesuatu kepada Anda. Pernah tidak keluarga Elsyadai mengalami satu yang namanya terganggu sedikit konsentrasinya atau terdistraksi? Merasa terdistraksi. Apa sih itu? Ya kalau kita mau belajar fokus, mau belajar konsentrasi untuk mengerjakan sesuatu hal, tapi kadang-kadang itu terganggu dengan satu dan lain hal. Nah, saat ini saya mau bagikan untuk setiap Anda ada beberapa kegiatan produktif yang bisa meningkatkan konsentrasi kita. Tapi sebelumnya, kenapa sih konsentrasi itu penting sekali bagi kita, bagi setiap manusia, bagi setiap makhluk sosial yang ada di dunia ini? Ya, konsentrasi itu penting ya keluarga Elsyadai, karena memungkinkan kita untuk bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan tepat, serta meningkatkan pemahaman dan daya ingat kita. Itu pentingnya konsentrasi yang pertama. Yang kedua adalah itu bisa mengurangi stres. Stres bisa menjaga kesehatan mental dan membangun hubungan sosial yang lebih berkualitas melalui perhatian penuh kepada orang lain. Kemudian pentingnya konsentrasi juga itu bisa mendukung produktivitas serta membantu kita hidup lebih terarah dan efektif dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Ya, keluarga Elsyadai meningkatkan daya ingat dan konsentrasi itu bisa kita terapkan, bisa kita lakukan dengan pola hidup yang sehat. Yes, setuju ya? Walaupun terlihat sederhana, keluarga Elsyadai, kebiasaan ini sangat penting dan dijalani setiap hari supaya fungsi otak kita di dalam mengingat itu tetap maksimal dan tidak menurun seiring bertambahnya usia. Ya, otak kita itu harus tetap terjaga dan terpenuhi nutrisinya ya keluarga Elsyadai. Nah, saat ini saya akan bagikan untuk Anda beberapa hal kegiatan produktif yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan konsentrasi. Tetap stay tune di Elsyadai FM. Saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda keluarga Elsyadai. Anda masih ada di satu program acara, yaitu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Berbicara tentang konsentrasi ya keluarga Elsyadai, mungkin atau sering ya kita mengalami yang namanya terdistraksi ya, atau merasa terganggu ya kalau kita mau konsentrasi. Nah, saya mau bagikan saat ini untuk Anda beberapa kegiatan produktif yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan konsentrasi sehingga kita tidak mengalami yang namanya terdistraksi atau terdistract. Yang pertama adalah kita bisa lakukan olahraga secara rutin. Olahraganya ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat. Apalagi ya sudah lumayan nih umurnya sudah semakin bertambah. Jadi keluarga Elsyadai, kita tidak perlu melakukan olahraga yang ekstrim untuk melatih konsentrasi. Lakukan olahraga ringan saja seperti jalan kaki atau stretching yang bisa memperlancar. Tujuannya adalah memperlancar aliran darah yang ada di dalam tubuh kita menuju ke otak, dan itu bisa meningkatkan fokus.
Tidak hanya itu, olahraga ringan itu juga bisa menurunkan kadar hormon stres di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa lakukan olahraga yang menyenangkan ya, yang kita suka, yang kita minati. Jangan lakukan olahraga yang kita nggak suka, jadi agak terpaksa begitu ya. Carilah olahraga yang kita sukai ya, dan itu yang ringan-ringan aja. Kemudian yang kedua, membuat yang namanya to-do list harian. Menyusun prioritas tugas membantu otak untuk kita bisa fokus pada satu hal dan mengurangi adanya distraksi atau ke-distract ya. Dengan membuat to-do list harian, apa yang harus kita lakukan sepanjang hari ini ya, kita buat list begitu ya. Jadi itu bisa menghindari untuk kita melakukan multitasking ya. Jadi kayak mulai terkonsep begitu ya, tersusun. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Lakukan itu, yaitu membuat to-do list harian. Membuat susunan apa yang harus kita lakukan sepanjang hari ini. Kemudian yang ketiga adalah membaca buku keluarga El Shaddai. Itu bisa melatih otak kita untuk bertahan fokus dalam waktu yang lama. Apalagi buku yang membutuhkan pemahaman yang mendalam ya, pemahaman yang sungguh membuat kita itu berpikir. Kita bisa meluangkan waktu setiap hari untuk membaca buku supaya otak kita tetap terlatih konsentrasi. Yang keempat, yaitu menulis jurnal. Ini juga penting, walaupun kayaknya simple ya, tapi kita sudah jarang sih melakukannya, termasuk saya. Jadi menuliskan isi pikiran kita ke kertas itu bisa membantu pikiran menjadi lebih rapi dan mencegah overthinking yang itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Jadi mungkin kita punya punya kebiasaan atau punya hobi seperti tadi ya, membaca buku. Setelah itu apa yang kita dapatkan itu ditulis ya, seperti kita buat resume, kita buat ringkasan. Khususnya juga kalau kita habis baca Alkitab keluarga El Shaddai, kita habis merenungkan firman Tuhan, apa yang kita dapatkan kita tulis. Dan itu juga bisa mengingatkan kita kembali saat kita membacanya lagi di lain waktu. Itu bisa meningkatkan atau membantu pikiran kita menjadi lebih rapi aja, nggak kacau begitu ya, nggak terombang-ambing, nggak acak katanya juga gitu, dan bisa mencegah overthinking yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Yang kelima, banyak ya, yaitu mengatur dan mengorganisir ruang kerja. Keluarga El Shaddai dengan kita membereskan meja, merapikan meja, kemudian menaruh kembali barang pada tempatnya, itu bisa mengurangi benda-benda yang nggak perlu, yang sudah harus dibuang atau dimuseumkan gitu ya. Itu bisa membuat lingkungan lebih terorganisir dan mendukung fokus. Selain itu, hal-hal ini juga akan menjaga daya ingat kita. Jadi nggak hanya ruang kerja ya. Jadi kalau untuk ibu-ibu rumah tangga, kita juga bisa mengatur mungkin buffet, lemari yang ada di ruang keluarga yang sudah lama tidak kita lap, yang sudah banyak sekali barang-barang yang nggak perlu itu numpuk di buffet itu, kita bersihkan lagi, kita rapikan lagi. Atau meja belajar anak kita, walaupun dia sudah buat rapi ya, kita kasih tanggung jawab untuk merapikan, it's okay. Tapi kalau menurut kita itu perlu dirapikan lagi, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita kasih tanggung jawab dulu untuk anak-anak kita merapikan meja belajarnya sendiri, atau merapikan lemari. Ya, mensortir baju-baju yang sudah lama tidak dipakai atau sudah tidak muat lagi karena bajunya mengecil, bukan badannya yang membesar ya. Bajunya yang menyusut gitu. Kita bisa sortir dan itu membuat fokus atau konsentrasi kita semakin terlatih. Apa lagi yang perlu kita lakukan atau kegiatan yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meningkatkan konsentrasi kita sehingga kita tidak terdistract, untuk kita tetap bisa fokus? Tetap stay tune ya di El Shaddai FM. Saya akan kembali saat lagi.
Welcome back di Ngopi Pagi. Untuk Anda yang saat ini sedang gak enak badan, istirahat aja ya keluarga El Syadai. Karena ini menandakan tubuh Anda memberikan sinyal untuk Anda istirahat. Ya, sambil istirahat Anda bisa tetap menyimak El Syadai FM. Khususnya saat ini Anda sedang menyimak acara Ngopi Pagi bersama Yohana Win. Kita lanjut ya, untuk Anda yang penasaran kegiatan apa lagi yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terdistract atau tidak terganggu konsentrasinya, yaitu, nah ini juga penting, makan yang sehat. Tahukah Anda keluarga El Syadai, makanan yang kita konsumsi itu memiliki pengaruh terhadap daya fokus kita. Cara meningkatkan konsentrasi, cobalah perbanyak makanan sehat ya, seperti ikan berlemak, contohnya salmon, kemudian juga telur, pasti kalau telur setiap hari ada di rumah, selalu menjadi simpanan di kulkas ya. Kemudian juga sayur bayam dan blueberry, itu hanya contoh saja, masih banyak lagi makanan sehat yang bisa kita konsumsi. Selain itu, keluarga El Syadai menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup. Itu juga bisa membantu kita untuk tetap fokus. Sebaiknya Anda bisa menghindari makanan olahan atau junk food ya. Kemudian makanan yang terlalu manis, karena setiap Anda sudah manis. Kemudian makanan yang sangat berminyak. Aduh enak ya, seperti ini, mengkonsumsi pisang goreng hangat, bakwan hangat, mendoan hangat, tahu hangat, tapi jangan banyak-banyak. Atau makanan yang terlalu berlemak ya, hindari itu. Kemudian selanjutnya adalah beristirahatlah sejenak. Nah, keluarga El Syadai mengambil waktu sejenak dari semua aktivitas yang sedang kita kerjakan untuk kita beristirahat. Itu merupakan satu cara efektif untuk kita bisa meningkatkan kembali konsentrasi. Mengerjakan sesuatu selama berjam-jam itu bisa membuat otak menjadi lelah, menjadi capek. Dan berusaha untuk tetap fokus hanya akan membuat Anda stres dan semakin buntu ya. Kayak nggak bisa, apalagi sih yang mau dikerjakan. Nah, saatnya untuk istirahat sejenak atau rest ya. Kalau di jalan tol ada rest area. Nah, kalau di tubuh kita juga kita perlu rest ya, perlu istirahat. Oleh karena itu keluarga El Syadai, ketika pikiran Anda sudah mulai mengembara kemana-mana, cobalah untuk beristirahat sejenak saja dari pekerjaan Anda. Anda bisa menyegarkan diri dengan minuman yang dingin, tapi jangan dingin banget ya. Atau ngemil makanan yang bergizi, berjalan-jalan sebentar, atau sekedar keluar untuk menikmati matahari di luar atau menikmati udara di luar. Oke, lanjut lagi. Yang bisa kita lakukan adalah melatih otak. Nah, ini juga penting keluarga El Syadai, dan sudah lama banyak ditinggalkan ya, karena kesibukan dan lain sebagainya. Cara lain untuk meningkatkan konsentrasi adalah dengan bermain permainan yang mengasah otak. Nah, ini sudah jarang loh kita lakukan. Bukan hanya seru, permainan seperti catur. Kalau catur masih banyak yang melakukan, karena ini juga menjadi salah satu cabang olahraga ya, cabur di Indonesia. Kemudian kita bisa juga melakukan atau mengerjakan teka-teki silang. Anak-anak sekarang tahu nggak sih teka-teki silang? Kayaknya udah jarang ya, mereka nggak tahu. Kemudian permainan memori, itu bisa melatih otak kita sehingga kita bisa lebih fokus dan memiliki daya ingat yang baik dan tetap tajam walaupun di usia yang sudah banyak bonusnya ya. Terakhir, luangkan waktu berada di alam. Ini juga penting loh keluarga El Syadai. Jadi bila Anda ingin mencoba meningkatkan konsentrasi secara alami, cobalah untuk keluar rumah setiap hari. Bahkan hanya selama 15 sampai 20 menit. Anda bisa berjalan-jalan di sekeliling komplek perumahan atau ambil tempat yang ada tamannya begitu ya, ambil lokasi yang ada tamannya. Kemudian duduk di taman atau halaman belakang rumah, itu juga bisa membantu. Berada di lingkungan terbuka
apapun itu sangat bermanfaat untuk bisa meningkatkan konsentrasi kita. Bahkan penelitian di tahun 2014 menunjukkan bahwa memasukkan tanaman di ruang kerja itu bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan produktivitas serta kepuasan di tempat kerja dan adanya kualitas udara terjadi di dalam ruangan yang kita tempati. Oke, jadi ini ada beberapa kegiatan ya yang sudah saya sampaikan untuk Anda, yang sudah saya bagikan untuk Anda, yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan konsentrasi kita sehingga kita tidak terdistract. Kita bisa mengurus diri sendiri, tidak seharusnya kita sepelekan. Oke, sebelum kita berpisah keluarga LCAD, karena kita sudah ada di penghujung acara Ngopi Pagi, ada satu motivasi untuk setiap Anda supaya kita tetap bersemangat menjalani hari ini, yaitu mulailah hari ini dengan hati yang bersyukur. Ada di Mazmur 118 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita karenanya. Saya Yohanawin pamit undur dari ruang dengar dan dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan keluarga El Shaddai. Salam sehat selalu. Salam untuk orang-orang yang Anda kasihi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.